Kita hidup di era Society 5.0, di mana manusia dan teknologi berjalan beriringan. Sebagai guru akuntansi, saya ingin memastikan murid saya tidak hanya siap menghadapi perubahan, namun menjadi bagian dari perubahan itu. Saya, Argarini Rizky Pradita, dari SMK Wijaya. Dan inilah kisah pembelajaran akuntansi yang menghubungkan dunia usaha dan dunia belajar. Melatih kreativitas, kolaborasi, dan kecerdasan digital. Pelajaran akuntansi di sekolah biasanya identik dengan mencatat, menghitung, dan menyeimbangkan laporan keuangan. Siswa mengerjakan studi kasus fiktif, mencatat transaksi yang sudah disediakan, dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Secara teori, mereka bisa, tetapi seringkali hanya memahami permukaan, hafal rumus, hafal laporan, tanpa benar-benar memahami makna di balik angka-angka tersebut. Saya pun mencoba berbagai macam strategi, menggunakan media digital, soal interaktif, bahkan simulasi bisnis sederhana. Namun dari hasil refleksi dan umpan balik siswa, muncul kesadaran baru. Pelajaran akuntansi kami belum benar-benar hidup. Apa makna semua ini di dunia nyata? Bagaimana pelajaran ini bermanfaat bagi kehidupan mereka sehari-hari? Sebagai contoh, umpan balik yang diberikan siswa seperti ini. Saya merasa belajar akuntansi itu cuma ngisi kolom dan hafalan aturan. Kadang ngerti, kadang enggak. Yang penting mengerjakan. Kadang bosan, soalnya cuma nyalin dari papan tulis. Rasanya kayak ngitung angka aja tanpa tahu gunanya buat apa. Jadi, tantangan terbesar saya adalah bagaimana mengubah pola pikir siswa dari sekedar menghafal prosedur menjadi mampu memahami makna di balik angka. Bagaimana menghadirkan pengalaman belajar yang relevan dan autentik di mana siswa benar-benar melihat bahwa akuntansi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Selain itu muncul tantangan lain, bagaimana mengajak siswa berani berkomunikasi dengan pelaku usaha di sekitar rumah, mengumpulkan data keuangan nyata dan mengolahnya menjadi informasi yang bermakna. Memang ada rasa canggung, takut ditolak dan ketidakpercayaan diri, tapi justru disitulah nilai komunikasi, kolaborasi, dan keberanian mulai tumbuh. Tantangan ini bukan hambatan, tetapi jembatan untuk menghadirkan pembelajaran akuntansi yang kontekstual, bermakna, dan mengembirakan. Saya pun mulai merancang pembelajaran berbasis proyek dengan tema merekam transaksi dunia nyata. Langkah pertama adalah menjemput data dari dunia usaha. Siswa saya minta mengamati usaha kecil di sekitar rumah, warung, bengkel, salon, atau tempat cuci sepeda motor. Mereka belajar meminta izin, menjelaskan tujuan mereka dengan sopan, dan mencatat transaksi harian yang mereka temui. Dari proses ini muncul keberanian, rasa ingin tahu, dan kemampuan komunikasi yang sebelumnya tersembunyi. Langkah kedua, mengolah data di sekolah. Kami bersama-sama menata catatan transaksi yang tidak beraturan, menebak logika di balik angka, dan mengurutkan sesuai konsep historical cost. Kelas pun berubah menjadi ruang diskusi terbuka. Siswa tidak lagi pasif, tetapi aktif bertanya dan menafsirkan makna di balik catatan sederhana dari pelaku usaha kecil. Langkah ketiga yaitu digitalisasi data dengan Excel. Saya memperkenalkan aplikasi keuangan sederhana yang dirancang. Tujuannya bukan sekedar agar siswa bisa menginput data, tetapi agar mereka memahami bagaimana teknologi dapat membantu pengambilan keputusan keuangan. Siswa belajar langkah demi langkah dari memasukkan data, membuat rumus, hingga menafsirkan laporan keuangan. Langkah keempat yaitu presentasi dan refleksi kelompok. Mereka mempresentasikan hasilnya di depan kelas.
Dari proses ini, saya menyaksikan perubahan besar dalam cara siswa berpikir. Mereka tidak hanya memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga mengapa mereka melakukannya. Dalam sesi refleksi, muncul pertanyaan yang mengubah arah pembelajaran kami. Excel atau nggak ngerti Excel gimana, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus. Ada kan yang punya ide? Coba tangannya. Iya, gimana? Bagaimana kalau membuka aplikasi dari HP? Maksudnya membuat aplikasi yang bisa dibuka Munculnya di HP gitu ya? pertanyaan dan Oke. tanggapan dari siswa menjadi sebuah momen, menjadi bukti bahwa pembelajaran telah menumbuhkan regulasi diri dan cara berpikir abstrak. Mereka tak lagi menunggu instruksi, tetapi berinisiatif menciptakan solusi. Ketika siswa merasakan manfaat nyata, mereka belajar dengan hati. Guru berperan sebagai fasilitator yang menyalakan ide, bukan sekedar pemberi materi. Kendala perangkat justru memperkuat nilai kolaborasi dan empati di antara mereka. Dari seluruh proses ini saya belajar, pembelajaran mendalam bukan tentang banyaknya materi, tetapi keberanian murid berpikir, merasa, dan bertindak mandiri. Saat siswa berinisiatif membuat aplikasi keuangan sederhana dengan bantuan AI, saya tahu pembelajaran ini telah mencapai tujuannya, membangun kreativitas, regulasi diri, dan semangat belajar sepanjang hayat. Pembelajaran memang berakhir di kelas, tetapi rasa ingin tahu mereka terus hidup. Dari ruang kecil inilah mungkin lahir generasi inovator muda yang siap menghadapi dunia kerja di era Society Belajar 5.0. akuntansi sama Bu Riris itu terasa berbeda dan menyenangkan karena kami tidak hanya diajari teori tetapi kami juga diajak terjun langsung ke dunia nyata. Kami sudah diajak mencari data dari usaha di sekitar rumah. Kemudian data tersebut dimasukkan ke dalam laporan keuangan yang dibuat sendiri. Maka dari itu kami jadi paham bahwa akuntansi bukan cuma soal angka tetapi tentang tanggung jawab. Terima kasih Bu Riris, tetap semangat dan terus menginspirasi. Bu Riris merupakan seorang guru yang selalu menghadirkan pembelajaran akuntansi dengan cara yang hidup dan bermakna. Beliau mampu menjembatani antara dunia usaha dan dunia belajar melalui kegiatan nyata yang melatih siswa berpikir kritis, berkolaborasi, dan berinovasi. Inovasinya dalam memanfaatkan teknologi menunjukkan kepedulian besar terhadap relevansi pembelajaran di era digital. Bu Riris bukan hanya mengajar akuntansi tentang angka, tapi menanamkan nilai di balik setiap angka itu sendiri. Semoga Bu Riris terus menginspirasi dan selalu menghasilkan karya-karya inovatif yang membawa semangat baru dalam dunia pendidikan. Saya sudah mengenal Bu Riris sejak tahun 2018. Sejak pertama kali beliau bergabung di sekolah ini, beliau selalu menunjukkan semangat yang luar biasa dalam berinovasi dan berbagi. Banyak perubahan positif yang lahir dari ide-idenya, mulai dari aplikasi untuk mendukung pembelajaran siswa, pengembangan sistem administrasi keuangan sekolah, hingga metode pembelajaran yang kreatif dan kontekstual. Bu Riris memiliki cara mengajar yang sangat relevan dengan kebutuhan dunia kerja masa kini. Pendekatan yang dilakukan mendorong siswa berpikir kritis, kreatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pembelajaran seperti inilah yang dibutuhkan untuk menyiapkan generasi yang siap bersaing di era Society 5.0. Semoga Bu Riris terus menghadirkan inovasi pembelajaran yang menginspirasi tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi seluruh rekan guru. Mengajar di era Society 5.0 berarti mempersiapkan murid untuk menghadapi dunia yang terus berubah. Dengan cara berpikir yang kreatif, kritis, dan kolaboratif, setiap hari di kelas adalah kesempatan yang baru untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Semoga dari ruang kecil ini lahir generasi yang tidak hanya paham angka, tapi juga peka terhadap makna dan siap berkolaborasi di masa yang akan datang. Dan inilah semangat yang saya bawa setiap hari, menjadikan pembelajaran ruang untuk menyalakan kreativitas, kolaborasi, dan semangat belajar tanpa batas. Semangat